Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu harap semuanya baik-baik aja. Di pertemuan kedua ini, Ibu akan menjelaskan tentang biosfer. Apa itu biosfer? Biosfer terdiri dari dua kata. Pertama, bio dan sfera. Bio berarti kehidupan dan sfera berarti lapisan. Jadi, biosfer adalah lapisan tempat makhluk hidup atau organisme meliputi lingkungan hidup yang ada di permukaan bumi. Itu untuk pengertian biosfer ya. Terus, biosfer tersendiri memiliki beberapa bagian. Salah satunya biotik dan abiotik. Beberapa istilah atmosfer, bagian atmosfer yang paling bawah di permukaan bumi tempat tinggalnya makhluk hidup seperti biotik, makhluk hidup baik yang mikro ataupun makro serta prosesnya. Sementara abiotik adalah makhluk mati. Terus di sini terdiri dari ekosistem, habitat, populasi dan komunitas. Ekosistem adalah satu kesatuan antara makhluk hidup atau unsur biotik dengan lingkungannya, abiotik. Habitat adalah tempat hidup khusus bagi organisme tertentu. Populasi kumpulan dari organisme yang terdiri dari individu sejenis. Dan komunitas adalah kumpulan dari berbagai populasi yang mendiami suatu tempat. Itulah beberapa istilah dari biosfer. Nah, biosfer tersendiri dua lapisan makhluk hidup, ada hewan dan ada tumbuhan. Dan sekarang Ibu akan bahas tentang persebaran flora di muka bumi. Persebaran flora di muka bumi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya iklim, relief atau morfologi, tanah, jenis tanah, dan campur tangan manusia. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora di muka bumi. Vegetasi alami terdiri dari tiga. Pertama ada hutan, padang rumput yang diselipi oleh pepohonan, dan vegetasi gurun. Vegetasi gurun ini ada semak yang berduri dan lelemutan. Terus di sini masuk ada pertama ada hutan hujan tropis dengan wilayah dia berada di garis lintang atau letak astronomis 10 derajat lintang utara dan 10 derajat lintang selatan. Karakter hujan hutan tropis, lapisan hujan tropis itu memiliki berbagai macam jenis tumbuhan secara vertikal. Hutan hujan tropis dapat dibedakan menjadi beberapa lapisan, yaitu lapisan timbul, lapisan kanopi, lapisan tinggi, lapisan rumput, dan lapisan dasar. Bisa dilihat pada gambar. Di sini ada beberapa lapisan timbul ya. Untuk sementara tinggi pepohonannya itu mencapai 40 meter. Lapisan kanopi adalah di sini ada lapisan kanopi. Lapisan kanopi tersendiri adalah kaitan antara pohon satu dan pohon lainnya sehingga membentuk seperti ini, dan di bawahnya sini inilah disebut sebagai kanopi atau tudung ya. Terus ada lapisan tingkat, itu berada di 25, di ketinggian 25 meter ya. Terus ada lapisan rumput berada di 5 meter, ketinggian 5 meter, dan ada lapisan dasar berada di 2 meter, biasanya terdiri dari lelumutan. Nah, hutan sabana wilayah persebarannya itu Afrika, Australia, dan Indonesia. Dan dia terdiri dari padang rumput yang di sana sini terdapat pohon kecil dan semak-semak yang menyebar yang tidak merata. Dan savana sendiri dibedakan menjadi dua. Ada yang ketinggian, ada yang berada di 900 meter dengan suhu 22 cm Celcius ya, maaf. Untuk savana dengan kasuarina itu berada di ketinggian 1600 sampai 2000
2400 meter dengan suhu 13 sampai 18 Celcius. Wilayahnya itu berada di 30 sampai 45 derajat lintang utara dan selatan. Tersebar di wilayah Amerika Serikat, sebagian besar Eropa, Cina, Jepang, bagian timur Australia. Dan berada pada iklim yang sedang. Maksudnya di sini sedang ya, panas, hangat, dan musim dingin tidak terlalu dingin. Dalam arti kata cukup tinggi. CH-nya itu cukup tinggi ya. Terus jenis pohonannya terbatas. Dia hanya menggugurkan daun pada musim gugur. Makanya disebut sebagai hutan gugur daun. Dengan pohon berupa berkayu, maple, hemp, dan oak. Terus jenisnya berdaun lebar, kulit pohon kasar dan tebal, akar panjang yang menjolok ke dalam tanah, beradaptasi secara berbeda pada musim. Selanjutnya ada hutan berpohon jarum. Hutan hujan lintang sedang itu berada di wilayah 40 sampai 65 derajat lintang utara. Eropa bagian utara, Asia, Amerika Utara. Ini terdapat di daerah beriklim kontinental, lembap dan subarktik. Ketinggian pohon sama, berbentuk kerucut, menghalangi sinar matahari bagian bawah, sama semak-semak belukar yang juga sedikit. Pohon berbatang lulus dan berkayu lunak, pinus, cendar dan cemara. Ya, pohon pinus terdapat juga kan di Indonesia. Kalau seandainya kita ke puncak, pasti kita menemukan pohon pinus. Terus selanjutnya ada padang rumput. Padang rumput ini meliputi wilayah Amerika Selatan, Amerika Utara, Afrika Selatan, dan Asia. Terdapat di wilayah beriklim basah. Vegetasi dominan rumput-rumputan. Dan nama-namanya di masing-masing daerah ada Pampas, Argentina, Campos, Brasil, Prairie, Amerika Utara, Flat, Afrika Selatan, dan Stepa, itu Asia. Selanjutnya ada vegetasi gurun. Gurun, wilayah yang memiliki tingkat kelembapan kecil, wilayah yang kering, evaporasi, presipitasinya kecil ya. Gurun ada dua macam, ada gurun panas, ada gurun dingin. Sementara untuk gurun panas berada di 23,5 Celcius lintang utara dan selatan. Itu adalah untuk gurun dingin ya. Sementara gurun panas berada di 4 derajat Celcius lintang utara dan selatan. Vegetasinya terdiri dari saprophyti. Vegetasi yang mampu bertahan terhadap kondisi kekurangan air. Salah satunya contohnya itu kaktus. Kaktus itu salah satu jenis tumbuhan yang mampu bertahan di tempat yang panas. Tipe vegetasi gurun biasanya perennial ya, mampu menyimpan air yang banyak. Nih ada nih kaktus, pohon berkayu. Terus ada ephemeral yang menghindari musim kering yang panjang dengan cara memiliki siklus hidup yang pendek. Mungkin inilah sekilas penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.